Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan laporan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Bethesda yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari hingga 4 April 2020. Diawali dengan gambaran umum Rumah Sakit Bethesda, berikut saya sampaikan sejarah singkat Rumah Sakit Bethesda yang diawali dari kedatangan Dr. J.G. Schurer pada tanggal 1 Juni 1897 di Yogyakarta dan dibukanya poliklinik di daerah Bintaran dengan kapasitas 150 tempat tidur. Atas izin dari almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 diberikan sebidang tanah di Kampung Gontokusuman dan dibangunlah terus-menerus pembangunan saat itu hingga siap 3 bangunan bangsal pria dan 3 ruang bangsal wanita. Kemudian rumah sakit diberi nama Sendinghuis Petronella yang oleh masyarakat dikenal sebagai Rumah Sakit Dr. Pitulungan dan disingkat Dr. Tulung. Kemudian perjuangan Dr. J.G. Schurer digantikan oleh Dr. H.S. Prius dan dengan bantuan pemerintah Yogyakarta serta pabrik-pabrik dibangunlah rumah sakit pembantu sebagai berikut. 1. Pada tahun 1908 di Wates Kulon Progo atas biaya pemerintahan Kasultan Pakualaman. 2. Pada tahun 1910 di Randu Gunting Kalasan atas biaya pabrik gula Randu Gunting Candi Sewu. 3. Pada tahun 1912 di Wonosari Gunung Kidul atas biaya Kasultanan. 4. Pada tahun 1914 di Merangan Medari Sleman atas biaya pabrik gula Medari. Dan kelima, pada tahun 1914 di Patalan Bantul atas biaya pabrik gula Gondang dan Barongan. Pada tahun 1924 mulailah didirikan bangunan-bangunan baru dan pada tahun 1925 selesai pembangunan Petronella yang modern sesuai memenuhi persyaratan dan dapat menampung 475 pasien. Setelah melalui serangkaian peristiwa, yaitu pada tahun 1937 meletusnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1942 pendudukan tentara Jepang, hingga pada tanggal 25 September 1945 diadakan rapat antara dokter-dokter Indonesia dan kepala bagian. Diputuskan bahwa rumah sakit ini harus kembali ke asal semula, yaitu rumah sakit Kristen yang diasuh oleh swasta. Selanjutnya rumah sakit ini dirubah menjadi rumah sakit pusat. Dalam rapat pada tanggal 25 Juni 1950 disetujui secara bulat rumah sakit pusat diganti nama Rumah Sakit Bethesda dan pengurusannya diserahkan ke pihak swasta. Rumah Sakit Bethesda berjalan hingga saat ini dan sekarang bernaung di bawah Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau YAKUM. Untuk layanan Rumah Sakit Bethesda saat ini terdiri dari sebagai berikut. Pelaksanaan praktik lapangan. Untuk pelaksanaan praktik lapangan pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan ini kita laksanakan maintenance rutin setiap 6 bulan sekali untuk menjaga agar kondisi alat dalam kondisi siap pakai, serta perbaikan ini perbaikan yang bersifat urgent atau emergensi. Hasil dan pembahasan kita akan membahas nebulizer,
Dari sekian banyak alat medis, kita mengambil peralatan terapi ini. Berikut penjelasan singkat tentang nebulizer. Pengertian nebulizer. Nebulizer digunakan untuk memberikan terapi pengobatan kepada pasien yang terserang penyakit atau kelainan pada saluran pernafasan dengan memanfaatkan cairan uap yang bercampur dengan obat. Fungsinya adalah meredakan keluhan batuk, flu, hingga gejala asma. Prinsip kerjanya adalah mengatur tebal kabut dan mengatur lamanya terapi yang diperlukan. Untuk nebulizer ultrasonik menggunakan transducer yang transducer ini bekerja pada frekuensi 1 hingga 2 MHz untuk memecah molekul air dan menghasilkan uap. Untuk bagian-bagian nebulizer dapat kita lihat pada bagian berikut, terdiri dari unit utama, mouthpiece, selang inhalasi, hingga mangkok obat. Blok diagram dapat kita lihat pada gambar berikut, terdiri dari power supply. Power supply ini nanti untuk menghidupkan osilator yang akan menghasilkan frekuensi tinggi. Kemudian frekuensi tinggi ini kemudian akan dikuatkan oleh power driver yang selanjutnya akan diteruskan ke transducer. Transducer inilah yang akan memecah memecah molekul air hingga menghasilkan uap. Selanjutnya, kompetensi. Untuk alat ini terdapat 8 kompetensi, diantaranya adalah pencatatan. Pencatatan yang kita lakukan adalah sebagai berikut: mencatat nama, merek, tipe, nomor seri, tegangan kerja, hingga power konsumsinya. Untuk penempatan, alat ini ditempatkan di instalasi gawat darurat, klinik anak, dan klinik umum, dan ruang perawatan lainnya. Pemasangan nebulizer. Berikut pemasangannya, gambarnya adalah melepas tuas pengunci yang berada pada gambar 1, kemudian menarik ke atas mangkok obat dan tutup mangkok obatnya. Mengisi penampungan air hingga batas atas. Kemudian mangkok obat kita isi dengan obat dengan isi maksimum adalah 150 ml dan minimum adalah 5 ml. Kemudian kita tutup lagi, tutup mangkoknya, dan kita tempatkan pada unit kembali. Kita pasang kembali, kita kancing kembali tuas penguncinya, pasang selang dan mouthpiece, dan menyalakan daya. Untuk menyalakan daya nanti kita periksa kembali apakah terjadi error pada beberapa bagian tersebut. Selanjutnya, pengoperasionalan. Pengoperasionalan kita tentukan lamanya waktu terapi. Tentukan juga, kemudian kita tentukan juga volume udara, volume nebulizer, dan selanjutnya kita tekan start. Untuk setelah start, kita kemudian dihirup kabut atau aerosolnya dengan memegang mouthpiece-nya selama terapi berlangsung. Jangan pegang selang menekuk atau tidak lurus seperti gambar berikut, dan pastikan posisi nebulizer adalah di bawah pasien, bukan di atas pasien. Setelah terapi selesai, maka akan terjadi alarm dan alat berhenti beroperasional. Berikut pemeliharaan. Untuk pemeliharaan adalah
melepaskan selang dan masker dari unit, buang sisa obat dan air yang ada pada selang pembuangan, bersihkan menggunakan kain basah, dan berikut sterilkan bagian-bagian yang bisa disterilkan, yaitu terdiri tutup mangkok, seal, selang inhalasi. Sedangkan bagian-bagian berikut adalah bagian yang tidak bisa disterilkan, yaitu penutup pipa udara, penutup kipas, filter, kipas, dan cangkir obat. Untuk filter, kita lakukan penggantian rutin setiap 3 bulan sekali dengan mengganti filter yang baru. Cara menggantinya adalah seperti berikut: menarik penutupnya dan mengganti filternya. Sedangkan untuk pembersihan kipas bisa dilakukan dengan membuka tutup kipas dan membersihkan baling-balingnya. Perbaikan. Untuk perbaikan, pada tanggal 1 April 2020 di ruang Galilea 4 terdapat kerusakan nebulizer dengan keluhan alat mati total. Analisis kerusakan dan transducer rusak. Alat dan bahan yang kita gunakan obeng dan transducer. Tindakannya adalah sebelum membongkar unit, pastikan aliran listrik telah terputus. Kemudian melepas semua aksesoris nebulizer. Bongkar unit menggunakan obeng. Lepas kabel yang menempel di transducer, ganti transducer lama dengan transducer yang baru, pasang kembali dudukan transducer. Sebelum ditutup, pastikan alat diuji coba untuk memastikan transducer telah berfungsi dengan baik. Pasang kembali unit menggunakan obeng, dan hasil alat dapat berfungsi dengan baik. Kompetensi berikutnya adalah analisis teknis. Pada nebulizer terdapat pesan error apabila ada bagian atau aksesoris yang tidak sesuai. Pesan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Error 1 yaitu water level. Perbaikan tambah volume air pada tampungan air hingga flood switch terendam air sempurna. Error 2, medication cap cover, melakukan pemeriksaan. Perbaikan adalah melakukan pemeriksaan posisi tutup mangkok obat dan pastikan telah sesuai posisi dan mengunci pada kancing mangkok obat. Error 3, fan cover, perbaikan melakukan pemeriksaan posisi tutup kipas, pastikan telah sesuai posisi dan mengunci pada kancing tutup kipas. Kompetensi berikutnya adalah K3 alat. Tempatkan alat pada permukaan datar serta ruangan yang tidak gampang berdebu. Spesifikasi lingkungan yaitu suhu operasi 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Ketinggian operasional 70 hingga 106 kPa. Kelembapan operasional 30 sampai 85%. Suhu penyimpanan 10 derajat hingga 60 derajat. Untuk penyimpanan kelembapannya adalah 20 hingga 95%. Kemudian yang terakhir, jangan biarkan alat terkena sinar matahari langsung. Demikianlah hasil presentasi ini. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.